Ustaz, Afan di sini di ini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tubitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf nih suaranya serak-serak becek ya. Kebetulan baru Kamis kemarin pulang balik umroh. Bisa ada batuk-batuk Mekah katanya. Batuk-batuk onta ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu di acara Sehati yang mungkin diantara tujuannya memotivasi kita yang insya Allah akan membangun rumah tangga atau yang sudah ya atau yang belum, mudah-mudahan menjadi modal dalam membangun rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tanggal 14 Februari nyoblos, nggak ada hubungannya ya. Dan saya nggak nyalak nggak. Baik, itu kan kalau judul di bannernya apa sih? Bahagia tanpa asmara, gitu ya? Betul nggak judulnya? Lah, yang datang nggak baca. Pertama begini, ada pertanyaan, man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adun nas, jawabannya as'adun nasi man as'adan nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Di as'adun nasi man as'adan nas, orang yang bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Seperti orang membangun rumah tangga, orang bilang saya ingin mencari kebahagiaan. Sebetulnya kebahagiaan itu bukan dicari tapi dibuat ya, dibikin. Jadi bukannya kita mencari kebahagiaan, kitalah yang menciptakan kebahagiaan. Karena kalau mencari kebahagiaan mungkin orang nggak bahagia gitu. Di bahagia itu kita ciptakan. Kita ciptakan bukan kita cari. Kalau nggak salah ya, kalau salah minta maaf. Namanya juga teori ya gak? Kan kadang orang aku ingin mencari kebahagiaan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, afdolul a'mali sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling utama adalah kebahagiaan yang kau berikan pada orang lain. Nah ini menjadi modal kita semua ketika membangun rumah tangga. Bahwa kalau kita membangun rumah tangga mencari kebahagiaan, mungkin kita nggak dapat ya. Maksudnya kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu gitu. Kita menciptakan, kita buat, kita bikin. Sekedar cerita pengalaman. Saya menikah tahun 99.
di usia 29 tahun. Jadi waktu itu saya kuliah, ini cerita. Saya kuliah di Al-Azhar di Mesir. Setelah lama kuliah, orang tua saya telepon, Roni, lu nggak mau kawin katanya, lu nggak mau nikah, lu berapa umur lu sekarang? Saya 29 waktu itu. Maulah gitu kan. Kan waktu itu kita kuliah di luar negeri di Mesir, santai aja gitu ya enggak. Maksudnya ya nggak kepikiran apa-apa gitu. Ketika orang tua bilang kapan nikah gitu kan. Nah, akhirnya kebetulan di Mesir juga ada beberapa pelajar gitu. Saya punya teman rumahnya di Bangka 2, namanya Ustadz Al Mansur. Saya kenal abangnya, dapat adenya gitu. Nah, waktu itu proses saya katakanlah ta'aruf sampai menikah, kalau nggak salah 3 minggu. Saya tahu dia punya adik perempuan, cuman nggak kepikiran bakalan menikah gitu. Ngobrol-ngobrol, singkat cerita dia tanya ke saya, menawarkan adiknya. Terus ya biasalah zaman dulu tukar biodata, nama, alamat, hobi, cita-cita, bintang, kata-kata mutiara gitu ya. Bintang film favorit itu dulu. Zaman dulu gitu tuh, ya kan? Terus udah karena memang niatnya mau nikah waktu itu, dia tawarkan adiknya ke saya, juga saya kasih biodata saya. Akhirnya cuma 3 minggu lah, akhirnya dipertemukan di rumah abangnya. Ya ketemu gitu, ngobrol sederhana. Udah akhirnya bulan Juli 99 saya nikah. Waktu itu habis pemilu. Kok habis pemilu? Waktu itu saya di Mesir jadi panitia pemilihan luar negeri PPLN. Anggotanya 7 orang. Ada perwakilan KBRI, saya perwakilan masyarakat Indonesia. Karena jadi panitia dapat duit, dengan modal itulah saya nikah. Jadi pemilu membawa berkah. Tahun 99. Maksud saya waktu itu semudah itu aja gitu. Semudah itu gitu. Maksudnya begitu dikasih foto nggak ada yang lain gitu ya. Ya udah saya ditawarin adiknya teman saya dan saya itu kan ya udah saya menikah sampai sekarang. Zaman itu semudah itu orang menikah gitu. Semudah itu maksud saya, yang penting sama-sama memiliki, ya dia tahu dia muslimah, dia muslim, dia orang baik gitu kan, ya udah gitu. Dan bias, walaupun orang bilang semakin nambah usia semakin nambah pertimbangannya. Kan kalau anak masih muda tuh masih 25, 20, itu semangatnya menggebu-gebu gitu. Ketika usia bertambah 25, 26, 30, 35, biasanya semakin banyak yang dipikirin tuh. Ntar kalau nikah tinggal di mana ya? Makan apaan ya? Makannya pakai tangan apa pakai sendok ya? Ntar tinggalnya di mana? Ntar kalau punya gitu tuh, ya kan? Biasanya semakin banyak, dan intinya apa tuh? Intinya ya digampangin aja, sebenarnya dimudahkan. Ketika kita sudah ada keinginan ingin menikah, bismillah. Tentu juga bukan sekedar kenal, tapi pasti ada kecenderungan, oh dia ini saya ada suka dengan dia gitu, dan saya cocok dan menikah.
Dan biasanya sekali lagi semakin bertambah usia, semakin bertambah pertimbangan, banyak pertimbangan. Padahal mungkin ketika dia menikah, ya udah gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya tinggal di Mampang, di Buncit, di Kemang Utara 9. Dan kemudian juga saya, ya alhamdulillah berhasil ada pengajian di rumah. Ada akhwat umur sekian. Terus kata istri saya mau dijodohin dengan si A. Waktu itu saya berpikir, apa cocok dia sama dia? Sampai sekarang punya anak 5 gitu. Maksud saya semudah itu kadang gitu. Kadang yang bikin kita lambat tuh kebanyakan apa ya? Pertimbangan, walaupun boleh juga pertimbangan kan. Cuman karena terlalu banyak yang dipikirin akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Ini kan nggak jadi-jadi. Ada kalimat hikmah dalam bahasa Arab, man talaba sadiqan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa orang yang mencari teman tanpa kekurangan, seumur hidup dia tidak akan pernah punya teman. Man talaba sadiqan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari teman yang tidak ada cacat sedikit pun, sepanjang hidup gak bakalan ketemu. Kan gak ada orang yang sempurna, betul gak? Betul gak Pak? Apalagi laki-laki udah kurang dikit, kan disunat atau kecil dikitnya gitu. Ya kan, pas ada kurangnya, ya kan? Gak ada yang sempurna gitu. Yang sempurna cuma Allah, betul gak? Jadi kalau kita nyari yang sempurna gak ada, ya kan? Maksudnya sempurna gitu, ya kan? Semua pasti punya kekurangan. Ustadz, ada yang cerita, saya punya istri orangnya pintar Pak Ustadz. S1, S2, S3 Pak Ustadz. Smart Pak Ustadz, smart. Cuman kalau masak kagak bisa Pak Ustadz. Dia kalau masak air aja kering Pak Ustadz. Gitu tuh. Pasti orang tuh punya kekurangan, betul gak? Ustadz, saya punya istri, ya pendidikan mah standar Pak Ustadz. Cuman kalau masak pinter Pak Ustadz. Udon rambutan ditumis enak Pak Ustadz. Saya makan mules 3 hari. Jadi maksud saya nggak ada yang sempurna. Meskipun dia begitu, tapi dia begini. Kan Nabi yang bilang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki dia katakanlah tidak suka kepada pasangannya, jangan dia menghinanya segala macam. Bisa jadi dia tidak suka pada satu sisi, tapi banyak sisi lain yang dia suka padanya. Meskipun dia begini, tapi dia begitu. Meskipun dia begitu, tapi dia begini. Gitu tuh. Ustadz, suami saya kalau tampang pas-pasan Pak Ustadz. Tapi lembut banget Pak Ustadz orangnya. Kalau manggil saya tuh Neng, tongkat mana tongkat? Jadi maksud saya pasti dah, tanya semua orang yang udah nikah, pasti gini, kita akan sampai pada kesadaran bahwa jodoh itu takdir Tuhan. Berapa banyak orang yang menikah kemudian di luar ekspektasi, ada nggak? Ada nggak? Banyak gitu. Maksud saya begini, sehebat-hebat apapun kita memilih, nanti pasti ada kekurangannya. Nggak mungkin para akhwat menemukan, alhamdulillah Ustadz, saya menemukan suami yang tampan, kaya, gagah perkasa Ustadz, ganteng, soleh, hafal Quran Ustadz. Di dada tulisan S, Superman. Agak ada, ya kan? Pasti gitu tuh, pasti. Jadi nanti selalu kan yang kita pikirkan, ntar
sesuai nggak dengan ekspektasi gitu ya, ya kan? Ternyata yang saya pilih tidak sesuai gitu. Ya, tapi dari kembali ke awal, kalau memang niatnya ingin nikah, Bismillah gitu ya. Istikharah. Emang ada jaminan Pak Ustadz kalau istikharah pasti benar? Enggak juga. Kata Nabi, ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan menyesal orang yang musyawarah, tidak akan rugi orang yang istikharah. Oh, maaf terbalik. Tidak akan rugi orang yang musyawarah, tidak akan menyesal orang yang istikharah. Tentu kita menentukan pilihan, kita kan musyawarah dengan manusia, kita musyawarah dengan Allah, kita istikharah. Ustadz, apakah setelah musyawarah dan istikharah itu pasti cocok, pasti baik? Enggak juga. Iya, terima kasih. Jazakallah. Apakah setelah menikah kemudian pasti benar? Enggak juga. Ya kan? Itulah tadi ketika kemudian akhirnya menikah pasti ada kekurangan. Ya kan? Nabi Muhammad juga kan seorang nabi yang sangat realistis. Kata Nabi, perempuan ini pilih, ini baik lagi baik perempuan. Nabi sebutkan perempuan. Perempuan dipilih karena 4 perkara kata Nabi biasanya. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Pesan Nabi, fadhfar bidzatiddin taribat yadaka, pilihlah yang agamanya baik, itu akan menyelamatkan kamu. Maksudnya Nabi, nggak apa-apa, mungkin laki-laki pengen milih yang cakep. Kan cantik itu relatif. Photoshop alternatif. Iya kan? Iya kan? Apalagi sekarang banyak aplikasi gitu. Jadi nggak apa-apa tuh, punya perempuan Ustaz saya mau nyari yang berharta, nggak boleh. Boleh, Nabi juga menyebutkan orang tuh dipilih karena hartanya, maaf, karena tampangnya, wajahnya, karena hartanya, yang ketiga karena nasabnya, yang keempat karena agamanya. Bahkan Nabi menyebut agama itu terakhir tuh. Tapi justru kata Nabi, carilah yang agamanya baik, itu yang menyelamatkan kamu. Setelah seorang itu menikah, saya menikah 99, sekarang 2024 nih, kira-kira 23 tahun. Setelah lama menikah gitu, sampai pada kesimpulan memang yang paling penting itu agamanya baik. Maksudnya, ada nggak, mohon maaf nih, ada nggak pasangan yang suaminya ganteng, istrinya cantik, kaya raya, profesinya juga mungkin selebritis atau mungkin punya pangkat jabatan, dia berpisah, ada nggak tuh? Apa yang kurang kalau gitu? Ya enggak? Ya kan? Kan ada tuh orang yang suaminya ganteng banget, ya enggak tuh? Istrinya cantik banget. Ya enggak, duitnya banyak banget. Ya enggak, bahkan punya pangkat jabatannya. Kok dia berpisah ya? Gitu tuh. Maka tadi tuh as'adun nasi man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Di kebahagiaan itu kita ciptakan ya, bukan kita cari. Kita menciptakan kebahagiaan itu. Jadi setelah kita menikah cukup lama, ya kan? Oh ternyata memang yang paling penting itu agama. Maksudnya gini, kan soleh itu bahasa Indonesianya baik, yang penting dia orang baik gitu. Dia orang baik. Kayak anak, kenapa Nabi Ibrahim mendoakan pengen anak yang soleh, anaknya Rabbi habli minas solihin. Kalau kita punya anak kita cakep itu bonus, anak kita ganteng itu bonus. Yang penting anak kita baik, gitu. Ada nggak anak yang di sekolahnya pinter, juara 1, ngelawan sama orang tuanya? Ada nggak tuh? Ada tuh, ya nggak? Ada nggak anaknya cakep, cantik gitu ya? Mungkin juga juara, tapi ngelawan sama orang tuanya gitu, ya kan? Artinya
kalau dalam bahasa agama akhlak ya, bahwa yang penting itu akhlaknya baik gitu. Walaupun juga ya Allah berikanlah aku jodoh, hancur nggak apa-apa dah, yang penting akhlaknya baik. Jangan juga gitu maksudnya, ya enggak, hancur ya Allah, yang penting akhlaknya baik. Jangan juga maksudnya gitu. Kan kata Nabi pilih yang karena mungkin wajahnya, hartanya, nasabnya, agama. Tapi pertimbangan semua yang paling penting adalah agamanya gitu. Jadi nggak mengapa juga nyari ini, tapi jangan itu faktor utama. Jadi ternyata setelah saya maaf, secara pribadi ya, setelah mengarungi hidup gitu kan, punya istri, punya anak, ternyata yang pada ujung-ujungnya tuh yang penting anak kita anak yang baik, pasangan kita orang baik gitu. Baik maksudnya ya dia soleh, baik, ya kan. Kan ada tuh ganteng tapi galak, ada nggak tuh? Kayak macan, wow, gitu. Mungkin dia gitulah gitu ya, baik. Nah ini masih pembuka ceramah sampai asar nih, saya lama nih. Ini baru pembukaan ya, Jadi maksud saya, kadang yang bikin, mohon maaf mungkin, kan saya termasuk orang yang mengalami dulu, saya lulus SMA tahun 90, sempat kuliah di IAIN setahun, di UIN Ciputat setahun, saya ke Lipia 3 tahun, baru saya ke Al-Azhar 8 tahun. Artinya pada masa-masa itu lagi aktifnya dakwah kampus gitu, lagi aktif-aktifnya dakwah kampus orang, sehingga saat itu ketika kita mencari pasangan, ya udah yang penting dia akhlaknya baik gitu kan, udah gitu. Waktu itu nggak kepikiran apa namanya, mohon maaf nih, walaupun nggak salah. Kan zaman sekarang rata-rata orang mencari yang looknya menarik gitu, ya kan? Dan itu kadang-kadang jadi pertimbangan utama gitu. Padahal penampilan bisa disulap gitu. Ya, ada nggak orang kenalan online? Ada nggak tuh? Begitu online kece banget, cakep banget. Pas offline kecucur anget-anget, tampangnya hancur banget. Ya gitu. Ya enggak. Maksudnya ya kan orang tuh ketika mau bertemu pasti dia dandan, ini make up, ya enggak, segala macem gitu ya kan. Kan mungkin bukan wajah aslinya. Udah nikah, tidur bareng, dibuka semuanya. Lah, kok lain? Gitu. Lain gini gitu. Ya. Artinya saya mohon maaf, saya itu bukan menuduh ya, bukan menuduh. Hari ini kebanyakan orang tuh memilih tadi semata-mata mungkin wajahnya gitu ya. Walaupun tidak mengapa, nggak salah. Emang salah Pak Ustadz? Nggak salah lah. Ya enggak? Nabi juga menyebutkan kan Nabi yang bilang li jamaliha walimaliha walinasabiha walidiniha. Tapi jangan cuma gara-gara itu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi, beliau mengatakan, man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidillaha illa faqran. Siapa laki-laki mencari perempuan sebagai istrinya semata-mata karena hartanya, tidaklah Allah jadikan kecuali kemiskinan di matanya. Di laki-laki, kenapa mas mau nikah sama itu perempuan? Dia anak orang kaya Pak Ustadz, kaya 7 turunan, ya kan? Kalau saya kan orang susah Pak Ustadz, ntar saya naik, nah itu dia akan dijadikan miskin di matanya. Wa man tazawwaja imra'atan lihasabiha lam yazidillaha illa dana'atan. Yang memilih perempuan semata-mata karena kedudukannya, karena nasabnya, mungkin kenapa mas mau nikah sama tuh perempuan? Dia anak Pak Camat Pak Ustadz, anak anggota DPR, dia bangsawan, darah biru Pak Ustadz. Kalau saya kan darah kotor Pak Ustadz. Dia itu kalau pilihannya karena itu, kata Nabi,
tidak dikasih kecuali semakin hina dia. Ngerasa nggak kalau orang dekat sama kita karena harta kita? Kita punya duit nih, orang dekat sama kita. Ngerasa nggak kalau orang dekat itu karena ngejar duit? Ngerasa nggak kita? Kerasa lah. Saya tahu lah kamu dekat, saya lagi punya duit, kamu dekat sama saya gitu, ya kan? Maka orang yang begitu tuh hina di mata kita, ya kan? Kalau orang yang mendekat semata-mata karena harta, ya. Sambungan hadisnya, man tazawwaja imra'atan liyaghudda biha basarahu. Siapa yang memilih perempuan dengan niat menjaga pandangannya, wa yahsuna farjahu, dengan niat menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, au yasila rahimahu, dia memilih pasangannya karena menyambung silaturahim, kata Nabi, barakallahu laha fihi wa barakallahu lahu fiha. Allah berikan keberkahan buat istrinya melalui suaminya, Allah berikan keberkahan buat suaminya melalui istrinya. Kalau menikahnya dengan niat menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Kenapa kamu nikah? Waduh, saya di Jakarta pemandangan udah Pak Ustaz, bisa maksiat terus, saya nikah aja dah gitu. Kan kata Nabi gitu ya. Jadi dengan menikah itu lebih bisa nggak menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan dengan niat silaturahim. Bisa jadi jodoh kita itu saudara kita gitu. Kita kadang nyari jodoh jauh-jauh, ya enggak? Ternyata tetangga kita gitu tuh. Kenapa nggak dari dulu, Bang? Ya enggak? Gini, zaman dulu tidak mengapa jodoh itu dicarikan orang tua gitu. Kan orang dulu kadang-kadang emang zaman Siti Nurbaya, ya enggak? Gitu. Baik, kita kembali. Ini sebagai pengantar bahwa apa namanya, prinsipnya memudahkan termasuk masalah perjodohan. Semakin banyak memilih, tentu bukannya nggak boleh milih, ya harus milih gitu maksudnya. Jangan kemudian sama siapa aja dah gitu kan, ya enggak lah gitu. Kan ada di zaman Nabi, ya Rasulullah, aku mau nikah, kata Nabi dengan wanita Ansor waktu itu. Aku mau nikah dengan wanita Ansor. Nabi tanya, kamu udah lihat belum orangnya, udah ketemu belum? Enggak Nabi, langsung aja mau nikah. Jangan, kata Nabi, unzur ilaiha, ketemu dulu, ta'aruf, lihat orangnya, kata Nabi. Gitu kan, lihat orangnya, ya kan? Kan orang zaman sekarang mentang-mentang soleh-solehah, pokoknya saya setuju Pak Ustadz. Ya lihat dulu orangnya gitu, dia orang apa bukan gitu. Lihat dulu, ya enggak? Maksudnya nggak apa-apa ta'aruf gitu, kata Nabi, lihat dulu orangnya. Dia pengen nikah dengan wanita Ansor, kata Nabi, fa inna fi ayunil ansori syai'an. Karena perempuan Ansor, kata Nabi, matanya beda dikit. Kan mata orang beda-beda, ya kan? Orang Eropa matanya biru, ya kan? Ini kalau orang, mohon maaf ya, orang Chinese matanya agak sipit ya. Orang Melayu matanya kan belok, ya gitu. Orang Eropa matanya biru. Kita kalau sakit mata kita kuning, lagi marah mata kita merah, ngeliat duit hijau gitu. Kata Nabi, lihat dulu, nggak apa-apa gitu maksudnya. Jadi jangan mentang-mentang soleh-solehah, saya nggak usah ngeliat Pak Ustadz. Pokoknya Mbak Riri saya oke. Enggak, mau ketemu nggak usah ketemu, saya oke dah gitu. Ternyata kakek-kakek 70 tahun, ya nggak apa-apa, ketemu dulu gitu, ketemu dulu. Jadi jangan mentang-mentang soleh-solehah, kemudian juga kan begini urutannya. Urutan nikah itu ta'aruf, khitbah, akad, walimah. Ini urutannya. Jadi emang ta'aruf, kenal, dan wajar gitu, wajar. Kata Nabi, lihat dulu. Lihat, walaupun dengan cara yang sopan ya. Dalam buku fikih itu bahkan boleh mencuri-curi pandangan. Di dalam buku fikih, laki-laki boleh secara diam-diam dia memperhatikan perempuan yang bahkan dinikahinya. Dia mungkin mengendap-endap di semak-semak gitu kan. Dia lihat, oh ini dia nih akhwatnya nih, pulang dari DT, nyantung ngumpet di poponan itu kan, atau jadas ponan, kayak gitu. Atau pura-pura jadi tukang cilok gitu kan.
gitu, nyamar gitu. Untuk mengetahui, artinya nggak apa-apa gitu. Dalam buku fikih an-nazaru min ajlil khitbah, memandang dengan tujuan mengelamar, gitu nggak apa-apa. Kalau di kampung-kampung caranya biasanya, ini laki-laki datang ke rumah perempuan, ketemu bapaknya, ntar perempuannya keluar nggak nih? Keluarin minuman biasanya ya, keluarin kue gitu kan. Begitu keluar, Pak Haji, ini Pak Haji, tua banget Pak Haji, ini bini gua katanya. Anak gua belum, lu nggak sabar banget sih katanya. Nah jadi maksud saya permudah ya, permudah. Tapi bukan, sekali lagi permudah bukannya akhirnya nggak pakai milih, milih penting. Bahkan kata Quran, fankihu matobalakum minan nisa. Kalimat toba yatibu, fan nikahilah wanita, entar laki atau perempuan ini, matobalakum minan nisa. Yang kamu toba yatibu, toyib artinya baik, yang kamu ada kecenderungan dengan dia. Jangan menikah dengan orang yang sama sekali kita dari awal nggak, ya saya siapa aja dah gitu. Tapi jadi alasan, orang dari awal juga saya nggak ngeliat gitu. Maunya emang ada begitu, ini ada tobalakum, ada kecenderungan gitu maksudnya, ya kan? Bukan sama sekali nggak kenal, nggak tahu ini terus nikah gitu. Maka kemudian mungkin kalau disahati dikasih datanya, ada ini cocok nggak, ya kan, pekerjaannya segala macam. Baik, ini pengantar pertama ya, bahwa menikahlah tadi itu pertama dimudahkan, karena biasanya saya ulangi, semakin nambah usia biasanya semakin banyak pertimbangan, dan itu memang terjadi gitu. Dan semakin banyak ketakutan gitu kan, ntar gimana gitu. Mudah-mudahan kalau ketemunya di tempat yang baik, insya Allah dapat yang baik. Gak ada yang amin nih. Gibran semua apa nih Gibran, gak ada yang amin. Disuruh amin, gak ada yang amin. Ini Gibran semuanya nih. Jadi saya ulangi, jadi prinsipnya dimudahkan. Jadi kalau tekadnya udah kuat, bismillahirrahmanirrahim, 2024 saya mau nikah. Teh Riri, Mas Riko, saya mau nikah 2024. Nah, ya enggak gitu tuh. Ntar saya yang ceramah dah. Dimudahkan gitu. Karena sekali lagi mencari yang ideal pasti nggak ada gitu. Saya punya banyak kekurangan. Istri juga punya banyak kekurangan di saya. Ketika saya menyadari, katakanlah dia punya kekurangan nih, saya tahu istri saya, katakanlah dia nggak bisa ini, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, tapi dia bisa begini, bisa begitu, ada kelebihan yang lain gitu maksud saya, yang nutupin kekurangannya, ya kan? Saya juga ngerasa saya sebagai suami ini banyak kekurangan saya, ya kan? Jadi kalau saya ngerasa kayaknya bini gue nggak sempurna nih, dia juga sama, kayaknya laki saya juga nggak sempurna gitu. Saya sadar bahwa saya juga nggak sempurna gitu. Makanya ketika saya mendapati pada pasangan saya nggak sempurna, ya udah gitu maksudnya. Nggak ada yang sempurna maksudnya gitu. Nggak ada yang semuanya itu ideal gitu, ya kan? Meskipun kita udah istikharah, musyawarah, ikut kajian sehati 3 tahun, udah konsultasi, ya enggak, udah segala macam, kemudian akhirnya menikah, ternyata di luar ekspektasi mungkin aja terjadi. Tadi itu jodoh itu takdir Tuhan. Sebagai penutup, ketika berhadapan dengan takdir, ada ulama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi bilang begini,
Dan saya berdoa ketika menikah bahagia insya Allah. Tapi tadi bahagia itu kita ciptakan, bukan kita cari. Kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu. Jadi as'adun nasi man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu membahagiakan orang lain. Gitu. Ketika jadi istri nanti bahagiakan suaminya. Ketika jadi suami bahagiakan istrinya. Gitu. Nanti kebahagiaan itu kita ciptakan gitu. Bukannya kita cari, harus kita buat. Begini kata Imam Ibnul Qayyim. Ketika nanti kita menikah, memilih si A, si B jadi calon kita. Setelah tahu kriterianya gini. Jadi semua kita punya cita-cita, punya angan-angan, punya ekspektasi. Kata beliau, "Idza nazala bika amrun minallahi fasta'milir ridho." Kalau ada hal yang menimpa kamu yang tidak kamu suka, tidak sesuai dengan harapan, di luar ekspektasi, sikap yang pertama adalah ridho. Kenapa? Ini pilihan saya. Ini pilihan saya, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Gitu tuh. Waktu itu Bang Riko menawarkan ada 7 orang. Ini 4 ya. 7 orang. Wah, makasih. Nasi nggak ada nasi. Saya ditawarkan 7 orang gitu. Dengan sadar saya milih si Fulan jadi pasangan saya. Padahal ada yang lain. Ketika saya pilih, saya nikah, ternyata di luar ekspektasi gitu. Kata beliau, fasta'mil ridho, maka ridho lah. Ridho, ini jodoh kita. Fa'illam tajid ila ridho isabilun fasta'mil sobro. Kalau kamu tidak bisa ridho, bersabarlah. Mungkin besok berubah. Fa'illam tajid ila sobri sabilun fa'alaika bittahammul. Kalau kamu nggak ridho, nggak sabar, maka bertahanlah. Bertahanlah. Kayak begini saya tanya, ada orang udah nikah. Bu, ibu kan begini, punya kelebihan segala macam. Terus nikah sama suami ibu. Gajinya cuma sekian gitu katakanlah. Kerjaannya cuma begini. Nah apa Pak Ustadz? Saya redo Pak Ustadz, orang desa yang milih Pak Ustadz. Dulu yang mau masa ada 14 orang Pak Ustadz. Ya kan? Dengan sadar saya milih dia. Ternyata di luar perkiraan. Udah saya ridho. Maka sikap yang paling enak tuh ridho gitu. Ya kan? Kalau dalam bahasa agama kita bilang qadarullah. Ini udah takdir Allah. Dia jadi istri saya gitu. Dia jadi suami saya. Ya kan? Jadi qadarul itu nggak mesti hanya musibah ya, maksudnya udah letak ketentuan Tuhan gitu. Yang pertama ridho. Ibu ridho bu, saya ridho Pak Ustadz, pilihan saya gitu punya. Terus saya tanya lagi, bu, ibu kok suaminya ibu ridho, saya kagak ridho Pak Ustadz. Oh mas ini saya sabar Pak Ustadz. Mungkin besok berubah Pak Ustadz. Ya, mungkin sekarang dia masih begini, besok dia berubah gitu. Maka sikap yang kedua apaan? Sabar. Ibu ridho bu, kagak ridho Pak Ustadz saya. Sabar kali, boro-boro sabar Pak Ustadz, udah gak sabar saya. Oh masa di sini saya mencoba bertahan Pak Ustadz. Gitu. Kayak di belakang truk tuh mencoba bertahan kan ada tuh. Tuh supir lagi galau. Nah sikap yang pertama apa? Ridho gitu. Ya udah ridho, walaupun kadang-kadang kita kayaknya dia bukan jodohku dah. Kayaknya dia, kan kita kadang setelah orang menikah, pasti orang punya pikiran gitu tuh. Kayaknya kalau nikah dengan si A lebih baik. Belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Nanti kita sampai pada pikiran, ternyata memang Allah pilihkan dia buat saya. Gitu. Artinya kalau kita ridho gitu, udah ridho. Kan gini, pasti ada kekurangannya. Nggak mungkin nggak ada kekurangannya. Ya enggak? Meskipun dia mungkin ada yang ganteng banget, cakep banget, kaya banget segala macam gitu ya. Nggak bisa ngaji, baru Iqra 2. Gitu, ya kan? Gitu ya. Ada yang mungkin hafiz Quran nih enggak tuh, tapi mungkin aja gitu punya kelebihan. Jadi yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim, kalau ada hal yang kamu tidak sukai, ridho. Kalau nggak ridho ngapain? Sabar.
Kalau nggak sabar, bertahan. Gitu. Ini kan modal berumah tangga nih, ya kan? Ini kalau Riko kayaknya wajah-wajah ridho. Apa wajah bertahan ya nggak saya? Gitu. Wajah ridho kemarin ya, ridho. Ridho Roma. Kenapa orang berumah tangga sampai 30 tahun, 40 tahun? Mungkin cinta udah nggak ada cinta. Ya kan? Maka dikatakan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ada cinta, ada kasih sayang. Mungkin cinta udah nggak ada, tapi masih sayang. Bu, kok masih sama bapak udah tua gini? Sayang-sayang, Ustaz. Nah, kakek-kakek mau dibuang kemana? Apa saya sayang? Iya, sayang-sayang, Ustaz. Gitu. Jadi mungkin udah nggak cinta ya kan? Cinta itu apa ya? Ya kan cinta datang dan pergi ya. Ya kan orang tuh kadang-kadang berumah tangga, kadang-kadang dia cinta gitu, kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang, ada peristiwa jadi cinta banget sama pasangannya gitu kan. Tiba-tiba kan datang dan pergi tuh. Ya enggak? Itu kan pernah maka tadi tuh yang namanya kebahagiaan diciptakan as'adun nasi man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu berusaha membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita membahagiakan orang, kita akan jadi bahagia gitu. Semoga nanti ketika jadi pasangan atau udah gitu ya, memuji segala macam. Tapi prinsipnya adalah memudahkan. Buat perempuan, kata Nabi, khairun nisa'i aisarahunna mahron. Sebaik-baik perempuan yang maharnya paling mudah. Bukan murah ya, mudah, gampang. Kalau mahal, murah, nisbi, relatif. Yang penting gampang. Kalau ternyata calon suaminya punya kemampuan, calonnya minta mahar yang banyak, boleh nggak? Boleh, kan gampang dia. Orang dia mungkin punya perusahaan, yang PT maju mundur, iya nggak tuh? Iya kan? Iya kan? Nah artinya, jadi yang penting mahar itu sebaik-baik perempuan yang maharnya mudah, bukan murah ya, mudah. Mudah itu nisbi, itu bisa jadi mahal, bisa jadi murah, yang penting gampang gitu. Biar kata murah, kalau susah jangan. Ke zaman sekarang banyak tuh maharnya susah-susah. Nyari koin zaman Jepang, ada nggak tuh? Ke Taman Puri ngorek-ngorek, ada nggak tuh? Iya kan? Mau dibingkai gitu kan, jadi nomor tanggal lahir dia nggak tuh? Pakai koin-koin jadul. Ada lagi yang maharnya, Bang, saya maunya kumis macan 2 lembar. Di mana nyarinya nih? Keragunan, Bang. Abang ngendap-ngendap. Mati ya, Bang, ya enggak? Itu. Makanya dalam Islam tuh mahar yang paling emas, mas kawin. Ya kan? Bahkan kata Nabi siapkanlah mahar walaupun khataman min hadidin, walaupun cincin dari besi. Gitu tuh. Ya kan kalau nggak ada cincin emas kayak tahun-tahun 98 kan, zaman Krismon tuh banyak duit koin digecek jadi cincin tuh. Ya kan? Apa namanya, digecek dah namanya. Diproses ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi mungkin ini sekedar pengalaman pribadi bahwa udah bismillah dimudahkan sehingga Allah memudahkan. Kalau niatnya baik gitu ya. Karena kita lama ikut kajian sehati kan, mungkin udah ada pilihan-pilihan ya. Tapi sekali lagi, jadi bukan berarti asal milih aja, enggak. Tentu juga ya kita lihat, oh ini gitu. Enggak, tidak mengapa. Tapi jangan kemudian terlalu banyak pertimbangan akhirnya nggak jadi-jadi. Intinya memudahkan. Bismillah, semoga Allah mudahkan jalannya. Sekali lagi kuncinya, kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Dan kita akan jadi bahagia. Dan kebahagiaan itu kita ciptakan, bukan kita cari. Kita mencari-cari kebahagiaan. Ada orang yang merasa bahagia kalau punya duit banyak. Ada orang merasa bahagia kalau begini, kalau begitu ya. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan dimudahkan urusannya, dan insya Allah Allah mudahkan jalannya.
Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin sekedar tambahan dari saya. Mohon maaf masih batuk-batuk ya. Serak-serak becek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu bertanya jawab. Silakan, ada yang ingin didiskusikan tentang kapan yang cuma sudah paham semua. Sudah siap nikah yang menikah ya. Oke, yang apa? Ada yang mau tanyakan? Syaratnya cuma satu kok. Syaratnya bertanya ya, tidak membuat sulit dan bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengalami asal dari orang Pacific. Sebenarnya ini ya pas banget gitu yang Pak yang sedang menimpa saya akhir ini gitu ya, suami saya ini. Itu memang saya merasa nikah itu karena apa ya, siapa aja yang datang gitu. 10 tahun kan saya sudah menikah ini, tapi saya merasa kok nggak ada apa ya sama suami itu kayak apa ya, hal-hal yang baik dia dulu nggak ini gitu di hati saya gitu. Dan tahu kenapa gitu, kalau saya udah berdoa apa gitu, orangnya baik ya, secara memang baik, cuma memang banyak hal yang saya sering gitu. Tapi itu balik lagi apa yang awal saya yang salah karena merasa ya udah saya ada datang gitu kan. Itu dari maksudnya mau menghadirkan hati suami itu kayaknya agak susah gitu. Walaupun saya udah berdoa minta sama Allah yang terbaik kan, ya ada kecenderungan saya itu saya udah aja gitu. Saya ada di tahap bertahan sekarang ini, karena merasa apa ya itu tadi udah berusaha ridho dan bisa sabar gitu. Tapi belum ada ini kan, kesini saya merasa pas banget gitu yang selalu ngomong tadi itu nyentuh ini banget gitu, pas banget dengan keadaan saya sekarang ini. Jadi ya sebenarnya mah apa ya yang harus saya lakukan gitu, sekedar bertahan yang bertahan karena keluar gitu kan. Tapi kayaknya kok hampa banget gitu, nggak ada sesuatu yang apa ya menurut saya bisa di. Udah punya anak, Bu? Iya, 2 anak. Saya masih kecil ya. Yang pertama baru 8 tahun, yang kedua 6 tahun. Tapi kalau dia terus kan, jadi saya juga merasa apa ya, kok bertahan jadi anak gitu. Cuman kok kayaknya nggak ini amat gitu. Gimana ya Ustaz? Yang solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bang Riko yang jawab sebenarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kan pertama ada kewajiban yang sifatnya materi, ada kewajiban yang sifatnya fisik ya. Katakanlah kewajiban suami menafkahi istri, kewajiban istri memberikan pelayanan kepada suami. Yang pertama adalah yang penting hak-hak sebagai istri, hak suami diberikan oleh istri. Jadi kewajiban sebagai seorang istri ditunaikan. Itu yang pertama. Katakanlah taat kepada suaminya, mohon maaf, kemudian pokoknya hak layaknya kewajiban seorang istri kepada suami diberikan. Karena kalau masalah perasaan begini, ada yang merasa ta'aruf itu sebelum nikah, padahal sebenarnya ta'aruf itu sepanjang kita menikah. Sepanjang kita menikah tuh
Saya mungkin baru benar-benar kenal dengan istri saya setelah nikah 20 tahun gitu. Saya baru benar-benar kenal dia, dia pun baru benar-benar kenal saya. Bahwa ternyata saya keturunan Bang Pitung gitu. Dia baru tahu gitu ya. Bahwa saya ternyata raja dangdut. Ya. Itu kan ketika pertama nikah kan nggak semuanya kita ceritain. Jadi kadang-kadang saya secara pribadi dan mungkin juga semua orang merasakan ada orang yang jadi yang namanya ta'aruf itu kan gini, ta'aruf, khitbah, akad, walimah. Itu kan proses pernikahan. Tapi yang namanya ta'aruf itu sepanjang kita menikah. Ada orang yang baru benar-benar kenal suaminya ketika pergi haji semuanya. Ya ternyata suami saya sama saya sayang banget Ustaz. Lagi top saya diginiin Ustaz. Di Jakarta kagak pernah Ustaz. Gitu. Saya dipegangin Ustaz 7 kali putaran gitu. Pas sai dilepas aja Ustaz. Gitu. Artinya kadang-kadang orang tuh baru benar-benar kenal pasangannya gitu. Bahkan bisa jadi ada orang benar jatuh cinta dengan pasangannya setelah nikah 20 tahun. Setelah nikah 15 tahun gitu. Artinya berproses gitu maksudnya, berproses. Dan mudah-mudahan tadi itu yang penting kewajiban secara materi ya ditunaikan. Katakanlah suaminya tidak punya perasaan kepada istrinya gitu. Tapi kan dia tetap wajib menafkahi. Menafkahi, memberi makan, memberi ini segala macam. Nah, mudah-mudahan perasaan itu pelan-pelan tumbuh gitu. Ya kan? Kalau ditanya gimana caranya, mungkin ya banyak teori lah ya. Mungkin gimana sih caranya Bang Riko? Ya mungkin sekali-kali bercanda gitu, tebak-tebakan sama suami gitu kan. Mas, binatang-binatang apa yang selalu nyariin bapaknya? Apaan dek? Kambing. Oh kambing? Baba. Jadi nggak apa-apa tuh nyari jok-jok bapak-bapak gitu kan. Suaminya kasih tahu. Lama-lama suaminya kepanjang, oh ya aku juga punya tebak-tebakan dek. Binatang-binatang apa yang pinter dagang? Apaan mas? Kuda. Kok kuda? Kuda kalau jalan ketoprak. Oh iya mas, gitu kan. Mungkin ibu udah tahu jawabannya. Kalau ibu ketoprak ketawa, hehe, jadul gitu kan udah tahu. Jadi mungkin gini, kan yang namanya cinta itu kan perasaan, ya enggak? Kan perasaan nggak bisa dipaksain, ya enggak? Ada orang menikah, mungkin emang dia nggak ada perasaan yang benar-benar gitu ya, tapi minimal kewajiban sebagai pasangan diberikan. Dan saya yakin dan pelan-pelan dia akan tumbuh gitu. Saya secara pribadi baru benar-benar kenal dengan istri saya, katakanlah banyak tuh hal yang baru saya ketahui, ternyata dia begini, oh ternyata dia begitu. Sama mungkin istri juga sama, oh ternyata oh dia begini gitu. Jadi kadang-kadang selama perjalanan baru kita tahu tuh. Bahkan senang ini, senang itu kadang kita ketahui kan nggak langsung. Ya enggak? Dia senangnya begini, senangnya begitu, dia orangnya begini, orangnya begitu gitu. Jadi kalau saya ditanya ya tadi tuh ridho, sabar, bertahan. Mungkin ibu sekarang di fase bertahan, besok mudah-mudahan naik ke level sabar, nggak lama-lama ridho gitu, ya kan? Tapi itu tadi yang namanya perasaan emang nggak bisa dipaksain ya. Perasaan dia kan ini perasaan ya nggak tuh? Perasaan suka tuh kan nggak bisa dipaksain, ya enggak? Tapi tadi sebaiknya emang sejak awal nikah itu ada kecenderungan, dan kecenderungan itulah mungkin yang akhirnya pelan-pelan membuat dia bertahan. Yang penting sekarang Bu, apalagi kenapa bertahan? Ada anak gitu kan, segala macam. Yang penting kewajiban sebagai seorang istri ditunaikan sehingga tidak berdosa karena kewajiban udah ditunaikan gitu. Sementara perasaannya mudah-mudahan pelan-pelan bisa tumbuh gitu.
apa namanya, atau lakukan hal lain. Kan berumah tangga, mohon maaf bukan kasar ya, berumah tangga bukan hanya masalah hubungan seksual, berumah tangga bukan hanya masalah masak memasak gitu, berumah tangga bukan hanya masalah banyak hal lain gitu, banyak hal lain. Cari kesibukan di rumah tangga, mungkin ngurus anak segala macam, ngurus rumah gitu ya, memberikan pelayanan terbaik, terpelan-pelan insya Allah tumbuh perasaan tuh. Atau gini kan gini, orang Indonesia itu tidak romantis, betul nggak? Orang Asia secara umum beda dengan orang Eropa. Kalau orang Eropa kan dikit I love you, I love you, I love you, darling, wah I love you, I love you gitu kan. Bangun tidur I love you, I love you gitu. Coba dah sekarang kita mau dari tulis I love you, salah ngirim bi gitu ya enggak, gitu kadang-kadang begitu ya enggak? Emang katanya orang Asia kita kurang romantis gitu, dan boleh juga dicoba yang udah nikah gitu. Mungkin ya dengan cara apa sih? Hal-hal yang ini gitu. Saya kadang-kadang nih, kan suka ngisi acara saya tuh Maulid Nabi, Isra Mi'raj, acara inilah tablik akbar gitu. Kan saya acara itu kan kadang di panggung banyak bunga tuh. Bunga-bunga pajangan tuh, bunga-bunga segar. Sekarang saya cabut 2 biji itu buat saya bawa pulang. Saya kasih istri saya, Umi, nih bawain kembang. Udah dari acara tuh, saya cabut. Ambilnya enggak. Kan lumayan masih bagus tuh kembang, acara udah kelar. Enggak. Saya bilang panitia. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu dah, ya. Mungkin bisa ditumbuhkan. Atau mungkin bisa konsultasi secara lebih pribadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ibu dari orang tua yang hati ya. Ini bagaimana ya sikap orang tua tentang apa tuh beberapa laki-laki yang datang selalu duda gitu ya. Karena saya itu beberapa dari anak saudara, teman, nawarin juga Ustaz, dan itu termasuk dari daurah ya, daurah sakit. Di sini saya berdua bersama sikap saya ya. Jadi ilfil kalau dengar anak saya namanya duda itu Ustaz ya. Belum sejauh mana saya mengetahui itu. Jadi apakah saya harus melakukan sikap saya ini gitu ya? Karena memang basic itu ya materi sih dan juga masalah yang lain-lainnya bisa toleransi dan tapi untuk awal dengan ada kata duda itu dari ilfil aja Ustaz. Bagaimana sikap selanjutnya saya mendorong anak untuk tidak meneruskan apa tuh yang mau kepada anak saya, atau saya merubah sikap mental saya tidak ilfil lagi dengan kata duda Ustaz. Tolong masukannya untuk selanjutnya anak saya ini. Kemudian dari 24 anak saya di sini berdaurah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mohon maaf, maksudnya duda yang bercerai kali ya, bukan duda yang meninggal ya, bukan duda yang ditinggal wafat oleh istrinya. Kan ada 2 tuh orang bercerai, mati, cerai hidup. Cerai mati ya pasangannya meninggal, mungkin istrinya meninggal jadi duda, ya kan? Atau dia berpisah. Mungkin yang ibu maksudkan duda yang berpisah ya. Macam-macam. Mungkin karena kalimat duda itu udah punya anak, udah punya berumah tangga sebelumnya gitu ya. Ibarat barang second ya, bukan barang baru. Pertama sih bismillahirrahmanirrahim ya. Tentu perjaka juga tidak menjamin orang itu selalu baik gitu. Walaupun mungkin sah-sah saja, jadi sah-sah saja orang tua punya pertimbangan itu. Kan orang tua selalu menginginkan terbaik buat anaknya. Jika tidak ada orang tua yang pengen yang terburuk buat anaknya. Mungkin di antara orang tua yang punya pertimbangan, di antara pesannya jangan sama duda. Karena mungkin duda itu apa namanya? Maaf. Dia udah punya anak, punya tanggungan,
atau mungkin kalau dia duda bercerai dia pernah punya masalah sama pasangannya, itu kan, sehingga menjadi pertimbangan orang tua, itu sah-sah aja gitu. Jadi ibu berbuat demikian ya wajar nggak? Hal yang wajar gitu. Saya pun mungkin sebagai orang tua, saya punya anak gadis, kan juga saya kan berpikir yang sama gitu. Tapi kemudian kembali ke masalah tadi, gitu ya. Nabi Muhammad mengatakan, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai para orang tua perempuan, kata Nabi, wahai para wali yang punya anak perempuan, kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, nikahkanlah putrimu dengan dia. Di hadis ini Nabi tidak menyebutkan duda atau perjaka. Nabi hanya menyebut in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkanlah dengan anak kamu. Kalau kamu tolak, illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun, kalau kamu tolak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi sekali lagi, mau dia perjaka mau dia duda, tetap pertimbangan Nabi itu akhlaknya baik, agamanya baik. Tapi sekali lagi, kalau itu menjadi pertimbangan keluarga, sah-sah aja gitu. Sehingga akhirnya ada yang mau Pak Ustadz tapi duda gitu kan. Tapi kalau kemudian akhirnya menjadi penyebab, maaf ya, menjadi penyebab akhirnya belum kunjung menikah juga bisa jadi. Nggak apa-apalah duda, soalnya dudanya duda meninggal gitu. Ada istrinya meninggal, bukan dudanya meninggal, mayat ya. Karena mungkin kalau jadi duda kan istrinya meninggal kan bukan karena ada masalah gitu, karena memang istrinya meninggal. Atau tadi mungkin meskipun dia duda yang bercerai, bisa jadi tanya kenapa bercerai, kenapa begini gitu ya. Bisa jadi percerai kayak gini, bercerai itu bukan aib. Jadi dalam Islam orang boleh menikah, orang boleh bercerai. Dan bercerai itu bukan aib. Kita tidak boleh memandang buruk orang yang bercerai, karena setiap orang punya masalah masing-masing. Kan kita kadang memandang, wah dia gagal dalam pernikahan, dia cerai gitu ya kan. Artinya orang tuh boleh menikah, boleh bercerai, walaupun kalau bisa jangan bercerai kan. Cuman kalau udah nggak bisa disatuin mau diapain? Ditempelin nggak lengket-lengket ya enggak? Ya kan, kayak magnet kulkas yang murah tuh, tempel jatuh ya gitu. Ya kan. Ya udah mau diapain? Jadi perceraian itu bukan aib. Jadi jangan kita merasa pernah gagal dalam hidup gara-gara pernah bercerai gitu. Saya pernah mengalami, katakanlah perjalanan pahit Pak Ustadz. Ya itu bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Semoga jadi ada hidup yang baru. Jadi Bu, wajar aja kalau ibu punya pertimbangan itu. Itu hal yang normal gitu maksudnya. Tapi kalau gara-gara itu akhirnya mungkin jadi lambat, boleh juga dipertimbangkan gitu. Kalaupun ada duda, tapi duda yang istrinya meninggal gitu pokoknya. Ataupun kalau duda yang belum punya anak gitu. Ntar lama-lama ya gitu lah. Tapi intinya tadi, yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Wallahu a'lam bishawab. Kan berapa banyak juga orang yang menikah dengan duda kemudian jadi baik. Berapa banyak juga gitu yang kemudian orang menikah dengan duda dan jadi baik. Wallahu a'lam. Zaman juga belum beristirahat. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, cukup. Ada yang Ya. pertanyaan soalnya dia jawab. Tadi kan disampaikan semakin bertambah usia, semakin banyak yang harus dipertimbangkan. Kalau bagi
sebagai kakak, lalu saya sudah di atas 35 tahun, apa yang harus dilakukan supaya bisa meminimalisir perkembangan penyakit atau pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Iya. Jadi betul sekali, biasanya itu kalau umur 25 sampai usia begitu menikah tuh 25, 21 gitu kan. Hajar bleh gitu. Pokoknya gitu kan. Tapi begitu menginjak bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama. Saya ada tuh dulu ngaji sama saya seorang karyawan di ini. Sekarang umurnya mungkin udah 35 laki-laki. Orang ya mohon maaf ya, dia ganteng, punya penghasilan. Cuman karena mungkin saya nggak tahu dia kenapa gitu. Makin kemarin makin nggak ada keinginan gitu akhirnya. Makin dia ngerasa enjoy sendiri aja udah. Ya kan, ngerasa enjoy sendiri gitu. Nah berarti kan kadang pertimbangan itu apa ya, ketakutan masalah ekonomi, masalah cocok apa enggak, sesuai apa enggak, ntar segala macam gitu ya. Maka tadi tuh mudahkan aja, Bismillah, ya kan? Bismillah, semoga Allah mudahkan. Jadi ya kurangilah tadi tuh pertimbangan-pertimbangan yang bikin kita jadi lambat. Ya. Gitulah kira-kira ya. Saya dulu nikah umur 29. Artinya ya karena dulu udah gitu kan ya, pokoknya belajar aja kan, belajar ini gitu kan. Sampai 29, oh iya gue belum nikah 29 nih, umur 30 ya. Akhirnya saya nikah. Istri saya 27 waktu itu. Jadi ya dan menikah. Allah lebih besar. Dimudahkanlah intinya. Cukup? Terima kasih, mohon maaf dibarengi dengan batuk-batuk dikit ya. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.